Ya, masih di Morning Zone, masih bersama Om Bur di sini, Om. Oke, Wah, luar biasa. mantap. Ini pembahasan kita masih terkait soal badminton ya, Om. Badminton, Dan betul. ini akan berangkat All England ya, All England. tim kita ya. Mm. Dan udah ada kayaknya nih pengamat sekaligus juga rekan kita. Nah, iya. Yang Betul, ada betul, di betul. PBSI ya, sekarang ya, PBSI. di Pelatnas. Nah, ini Om Bagas nih. Halo Om. Wih, ini luar Kalau biasa. Ini memantau terus persiapan eh, tim bulu tangkis Indonesia ya Indonesia, iya, menuju iya. ke All All England England. ya. Sejauh ini gimana persiapannya Om? Belum berangkat ini mereka? eh, sejauh ini para pemain ini belum berangkat. Sekarang Nah, mereka masih mempersiapkan diri lah gitu untuk iya. terbang ke Birmingham di sini. Jadi ini lagi persiapan terakhir lah mereka gitu untuk Hmm. berangkat. Gitu. Ada berapa wakil sih, Mas Bagas, dari Indonesia yang main di All England nanti? Ya, kita total akhirnya jadi ada 11 wakil karena tadinya sudah ada Hmm. Ginting kan, tapi ternyata Ginting harus mengundurkan diri karena masih dalam proses pemulihan cedera. Jadi eh, ya untuk tunggal putra sendiri sekarang sih kita hanya berharap di Jonathan Christie sama Chico ya. Iya. Ginting terpaksa harus mundur. Walaupun di drawing sebenarnya nama Ginting udah keluar, tapi akhirnya PBSI memutuskan untuk Kalau mundur. kayak gitu tuh sistemnya gimana tuh? Bakal diganti pemain lain atau si calon lawannya Ginting bakal langsung nge-bye ke babak selanjutnya? Pasti akan ada pergantian dulu sih, karena nanti kan ada manajer meeting. Jadi sebelum turnamen dimulai itu pasti biasanya ada manajer meeting, min satu sebelum pertandingan dan nanti akan dicek lagi nih siapa yang masih akan maksudnya akan sesuai schedule bermain atau ada yang mundur. Nah kalau ada yang mundur nanti pasti di situ ada pergantian pemain lah ibaratnya gitu kan. Saya akan Itu digantikan dari posisi reserve yang teratas nih. Jadi setiap pendaftaran pemain itu pasti ada yang akan masuk ke babak utama, tapi juga ada yang reserve. Nah, reserve inilah mereka yang nanti kalau misalnya ada pemain yang mundur dia akan ganti. berarti reserve ini harus standby di Inggris berarti ya, kasarnya gitu Iya. ya? Iya betul betul kasarnya seperti itu. Iya, iya, iya. Tapi potensi menangnya kira-kira gimana ini, Ya. Om Bagas? Nah, karena Iya. kita kan tahun lalu Prediksi nih. ya. Karena tahun lalu kita Iya. bisa dapat 2 gelar tuh Iya ya. kan? Iya, Nah, ini kansnya nih yang untuk ditunggu-tunggu kan ini nih sebenarnya nih. untuk edisi kali ini gimana? Prediksi ya sebenarnya kalau prediksi ya tentu kita berharap perbankan dengan tahun lalu gitu kita bisa dapat dua. Memang peluang paling besar itu ada di Jonathan kalau kita secara realistis ya, karena progresnya dia juga lebih baik di tahun ini. Sebenarnya Jojo walaupun misalnya ada penurunan gitu kan di Olimpiade atau seperti apa, tapi saya rasa di tahun ini dia juga punya hasil yang cukup baik ya di India di semifinal terus Indonesia Masters Open final. Nah, yang kita berharap sih dengan persiapan 1 bulan terakhir setelah dari Indonesia Masters kemarin eh, dia bisa mempertahankan gelar lah gitu, walaupun tanpa ginting nanti gitu. Jadi kita berharap si Jonathan bisa ya walaupun pasti tantangan berat ya karena dia unggulan 3 terus ada si Yuki yang dari China unggulan 1 dan masih ada Excelson juga gitu, tapi ya kita berharap eh, dia bisa gitu bertahan. Dan yang lainnya mungkin ya berharap lagi juga di Fajarian ya. Fajarian juga segera bertahan. Ya berharap juga dengan Rian yang sudah menikah terus Fajar juga yang sudah bertunangan mungkin mereka punya motivasi lah gitu untuk bisa berprestasi ya itu non teknisnya gitu kan. Terus Kalau iya, iya. hmm, Kalau Grego paling gimana dari kansnya, Mas Bagas? Grego gimana Mas Bagas? Kan abis nikah tuh ya. Iya. Grego- Ada Grego ini motivasi juga anak-anak kali mungkin sama kayak iya Fajarian. ya betul. Tadi tuh saya ketemu sama Grego juga di Cipayung kita kebetulan dan eh, dia pasti termotivasi sekarang statusnya sebagai istri gitu kan. Dia baru nikah kemarin kan di bulan lalu dan dia bilang sendiri setelah nikah tuh ada perasaan lega dalam artian perasaan lega tuh lebih plong yang artinya sekarang dia bisa punya motivasi lah ya bisa motivasi lebih gitu kan untuk bisa menunjukkan eksistensi dan menariknya memang Grego itu walaupun udah nikah tetap stay di asrama gitu jadi Oh,
walaupun istri orang gitu, istri orang tapi dia tetap tinggalnya dia sama, paling cuma 1 minggu dia pulang. Oh gitu. Ya, Berarti memang fokus untuk jadi latihan ya? ya bahkan Heeh. plannya pun untuk 4 tahun ke depan dia Hmm. kan tetap stay di tempat gitu. Oh iya, Luar Karena biasa ya ya luar dedikasinya ya. biasa, luar biasa ya. Berarti didukung sama suaminya gitu kan. Sinika bukan Oh, oke. suaminya dia. Heeh. Dan itu udah komitmen dari si Gregoria sendiri karena dia memang berpasang target di Olimpiade berikutnya gitu kan. Iya. Jadi salah satu bentuk komitmennya itu tinggal di pelatnas walaupun sudah nikah. Hmm. Luar biasa. Tapi lawan terberat Indonesia menurut Mas Bagas nanti di ajang All England itu siapa kira-kira Mas? Prediksi aja Masih nih. sama sih pasti. Masih sama ya? Masih sama pasti antara China, Heeh. Korea, Jepang, ya mungkin Malaysia juga. Ini kalau saya Banyak juga ya. tunggal putra lah, iya di tunggal putra mungkin yang paling berat ada China sama China tuh si Uchi tadi terus Ah, ada Denmark, Excelsen. Pesan. Walaupun iya. si Uchi lagi penurunan performa gitu ya, tapi saya pikir iya masih berbahaya juga gitu. Sama kayak tadi si Gregoria sempat bilang, saya soal Akane gitu, walaupun secara konsisten Akane turun gitu, tapi ya namanya pemain yang berkualitas gitu ya, pasti juga akan susah gitu. Ya paling yang banyak Cina, Denmark, Jepang, Malaysia nih ganda putra nih, atau mungkin juga ganda campuran. Nah uniknya ganda campuran nih Malaysia unggulan 1 dan 2 ini dari Malaysia yang ganda campuran. Karena pasangan Cina agak sedikit merombak nih. Menurun. Ganda campuran. Jadi Nah itu dia Hmm. di saat apa ya Mas Bagas ya, di saat ganda campuran Malaysia bisa bagus banget gitu, Iya. malah ganda campuran kita nggak firm gitu ya. ya Sekarang kan benar. sekarang cuma 1 wakil ya Mas Bagas ya di All England gitu ya. Betul, iya itu yang sangat disayangkan banget Ya kan. kan? Bahwa di All England ini di ganda campuran kita cuma ada satu pasang yaitu kan Rehan Gloria. Sebenarnya kita ada karena ada perubahan-perubahan pasangan yang terjadi di Iya, awal iya. tahun ini, Hmm. jadi mengakibatkan apa ya ranking mereka tuh belum cukup. Sebenarnya kita Kenapa juga ini Mas selain Bagas? Nah, apa tuh? Kenapa ya cuma kita Rian kan Gloria? Kenapa Dejan Siti Fadia nggak bisa masuk Mas Karena Bagas? ranking itu Rankingnya tadi. belum nolong berarti ya? Ah. betul iya. Jadi di All England ini agak spesialis khusus lah ibaratnya. Saya juga sempat tanyain ke Dejan gitu kan. Karena di beberapa turnamen sebelumnya kayak di India dan India Open dan Indonesia Masters tuh mereka bisa masuk karena pakai poin rankingnya Dejan sendiri gitu kan. Itu karena Fadia nggak punya ranking kan. Ranking. Tapi di All England ini mereka pakai pure poin dari India Open dan Indonesia Masters. Jadi hanya dua aja Iya. yang dipakai. Jadi ya Oh, itu jadi susah untuk belum naik cukup. ya Iya, iya, belum iya. ke sana. Iya, iya, Dan iya. Dejan sendiri juga memang detailnya kurang tahu, tapi memang ternyata untuk All England BWF-nya memakai ranking yang dua Iya. turnamen aja gitu. Jadi nggak pakai yang pecahan dari Dejan. Terus Nah, yang harusnya juga ada Mas Lisa juga itu juga sama. Dia pakai poin dua turnamen, Dua, jadi iya. bukan poin yang Nah, beda itu- kasusnya dengan Gloria. Dengan Iya, Gloria iya. pas masuk itu dia pakai poin pecahan karena dia belum turun di turnamen. Waktu itu tuh belum masih main di Thailand Masters. Iya, iya. Oh, karena dia belum turun makanya masih bisa dihitung Ya, masih pakai yang lebih poin banyak gabungan. eventnya ya. Iya, iya. Nah, itu kan dari yang kita bahas dari tadi Mas Bagas dari tunggal putra, ganda putra, terus juga ada ganda campuran juga. Nah, Ganda ini campuran. kans di ganda putri gimana Mas Bagas nih? Karena kan Iya. comeback ya akhirnya ya Siti Fadia dan Apriani Rahayu setelah absen udah berapa bulan gitu. Nah, kira-kira gimana nih peluang pasangan ini untuk melaju jauh di event All England 2025? Nah ini juga menarik sendiri sih karena Fadia akhirnya bisa comeback setelah absen ini hampir setengah tahun lebih lah ya. Setelah Olimpiade kemarin dia Setelah langsung Olimpiade. absen untuk pemulihan cedera. Jadi ini adalah salah satu comebacknya. Mungkin nanti di pekan ini kan di Prancis Jalan Masters dia turun dan ditanding nanti sama Fadia dan nanti di All England turnamen kedua dan ya patut kita tunggu sih sebenarnya. Harusnya mereka ini bisa maju jauh. Cuman kalau tidak salah di babak kedua itu dia udah ketemu kan Perlitan dan Vina. Kalau tidak salah saya. Oh, alot ya. Di babak kedua itu ketemu, ya udah ketemu pasangan Malaysia yang Iya. ngalahin mereka juga di Olimpiade kemarin tadi. Nah ini sih patut ditunggu karena ini juga jadi momen penentuan sebenarnya untuk Apriani dan Fadia. Jadi
kemarin coachnya tuh bilang kalau tur Eropa ini bisa jadi buat penilaian mereka, apakah mereka akan tetap dipasangkan atau akan ada perubahan. Jadi ada perubahan pasangan lagi gitu. Mungkin nggak sama Fadia atau ya Fadia. Nyatanya Fadia di turnamen berikutnya nanti balik lagi sama Lani di kejuaraan Asia gitu. Nah tapi ini jadi nanti salah satu penilaian gitu. Apakah akan tetap bersama Apriani tadinya akan tetap bersama. Karena memang di PBS itu tahun ini dari Kabit Impresnya si Enrian itu dia bilang bahwa tahun ini untuk khusus nomor ganda itu waktunya untuk perombakan. Iya. Jadi sebelum Olimpiade silahkan diracik-racik ditemuin maksudnya pasangan mana yang tepat nih untuk di tahun untuk diproyeksi Olimpiade. Jadi tahun ini itu boleh dirombak-rombak lah gitu. Dan salah satu yang kena ini ganda putri. Kita ganda putri memang maupun untuk mencari racikan. Perhitungan Olimpiade itu kapan sih Mas Bagas? Perhitungan poin untuk Olimpiade dimulai? Dari 2027 ya. Artinya 2026 pun memang sudah dipersiapkan. 2026 sudah dipersiapkan untuk di 2028 karena kan perhitungannya tuh 1 tahun ya. 1 tahun. Jadi ya makanya untuk tahun ini masih percobaan-percobaan. Jadi tapi seharusnya sih yang saya melihat apa yang Fadia harusnya bisa maju jauh, cuman balik lagi karena Apriani kan baru sembuh cedera ya. Iya. Kita lihat di Orlando Master yang pekan ini. Iya. Kalau dia bisa maju jauh ya, mungkin memang sudah kembali Apriani gitu. Seperti dulu. Waduh, mantep ya. Mantep lah, ulasannya emang. Ulasannya luar biasa ini Mas Bagas. Mas Bagas, terima kasih banyak ya Mas ya. Selamat bertugas lagi Mas. Salam buat rekan-rekan di Platnas PBSI. Sehat-sehat terus Mas. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Bagas. Bisa banyak ternyata potensi Indonesia di All England ya. Dan meskipun beberapa nomor ya, terutama tadi ya yang disampaikan ganda campuran itu semua ganda putri ya. Itu juga masih tanda tanya tuh ya. Masih tanda tanya, betul. Tapi kita nggak boleh putus asa lah. Ini kan belum optimis ini lah ya, belum mulai juga kan. Belum mulai ya kan, dan BWF Lovers semuanya kayaknya di Indonesia semua menantikan ya. Pasti. Kiprah dari masing-masing pemain ini Indonesia ya, untuk bisa tampil maksimal dan berjaya di All England ya. All England, betul. Luar biasa. Om Bur ada yang mau ditambahin lagi nggak Om Bur kira-kira Om Bur terkait soal ini All England ini? Iya sebenarnya sih ya harapannya kita bisa bawa pulang gelar ya, karena kan di sepanjang tahun ini bisa dibilang kita belum pernah juara paceklik gelar ya. Itu. Ya harapannya nih di All England ini puasa gelar itu bisa kita hentiin karena kan di akhir bulan April tuh ada Piala Sudirman ya. Iya. Ya kan yang digelar di Xiamen, China. Harapannya gelar juara perorangannya di All England bisa memicu motivasi pemain untuk tampil lebih baik lagi di Piala Sudirman di akhir April. Karena kan kita udah lama juga nggak juara Piala Sudirman ya. Terakhir juara tahun 89 ya. Berarti berapa puluh tahun yang lalu tuh? 36 ya, 36 tahun yang lalu tuh. Nah itu dia paling sih masa. Selain itu apa lagi yang kompetisi yang paling dekat selain Piala Sudirman? Bulu tangkis ya, pokoknya setelah Orleans Master banyak Grand Prix ya paling. Masih Grand Prix sih Mas. Yang paling setelah banyak All England tuh masih ya level-level 300 ya. Swiss paling Swiss Open ya. Iya. Dan ya mudah-mudahan ini di dua event yang prestisius ya, All England sama Sudirman Cup ini Indonesia bisa berjaya. Amin. Thank you ya Om Bur ya. Oke Mas. Oke Zoners, kita ketemu lagi besok ya di hari Selasa. Tetap di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9. Sampai jumpa. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.